Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Teuku Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Bagaimana dengan alur cerita film I Am Legend? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas sebuah film bertema misteri yang disutradarai oleh David Bruckner dan ditulis oleh Joe Barton dengan judul The Ritual. Film ini rilis di tahun 2018, dibintangi oleh Rafe Spall, Arsher Ali, Robert James Collier, dan Sam Troughton. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Adam Nevill dengan judul yang sama. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan 5 orang pria, yaitu Luke, Hutch, Phil, Dom, dan Robert. Kelima pria ini sudah bersahabat sangat lama dan mereka sering melakukan perjalanan liburan berkeliling Eropa. Masing-masing dari mereka pun memberikan usulan tentang tujuan liburan mereka yang akan datang, mulai dari Ibiza, Amsterdam, Tuscany, Berlin, hingga Belgia. Akhirnya, karena Hutch menyetujui usulan Robert, mereka pun memutuskan untuk mendaki di King's Trail, yaitu daerah perbatasan Swedia dan Norwegia. Di perjalanan pulang, mereka melewati sebuah minimarket. Luke yang masih ingin minum, menghampiri minimarket tersebut bersama Robert. Luke menjelaskan bahwa dia tidak tertarik dengan mendaki, apalagi mereka akan membawa Dom yang mempunyai kebiasaan mengeluh. Lalu tiba-tiba saja Luke melihat wanita kasir dalam keadaan terduduk lemas, dengan wajahnya yang babak belur. Muncul 2 perampok yang mengancam seorang pengunjung toko. Karena tidak mau terlibat dalam bahaya, Luke langsung mundur dan bersembunyi. Akhirnya salah seorang perampok itu melihat Robert. Karena merasa terancam, dia terpaksa menyerahkan dompet beserta jam tangannya. Namun hanya satu hal yang tidak bisa diserahkan oleh Robert, yaitu cincin kawinnya. Akhirnya perampok itu pun memukul kepala Robert hingga tewas. Sedangkan Luke yang merasa ketakutan hanya bisa melihat sahabatnya mati terbunuh. Sejak saat itu, Luke terus memimpikan kejadian itu. Dia dihantui rasa bersalah karena tidak berusaha melakukan apapun untuk melindungi sahabatnya. 6 bulan pun berlalu sejak tragedi kematian Robert. Kini Luke, Hutch, Dom, dan Phil melunasi hutang janji mereka kepada Robert untuk mendaki di King's Trail, sekaligus meletakkan foto Robert di sana. Mereka mendoakan Robert dan pastinya berharap andai saja Robert bisa menikmati pemandangan yang indah itu bersama mereka. Keesokan paginya, mereka semua melanjutkan perjalanan. Sesuai dengan perkiraan Luke, selama perjalanan Dom terus mengeluh hingga akhirnya dia tergelincir dan jatuh. Kaki Dom terkilir dan rasanya tidak mungkin dia akan mampu berjalan hingga tiba di pondok yang berjarak kurang lebih 14 jam perjalanan. Luke menyarankan untuk meninggalkan Dom bersama Phil dan pergi mencari bantuan. Namun Dom menolak hal itu. Menurutnya akan lebih baik jika mereka mengikuti ide Hutch, yaitu melewati jalan pintas dengan cara masuk ke dalam hutan, karena kemungkinan mereka akan sampai di pondok penginapan pada malam hari. Ternyata hutan itu cukup sunyi, tidak terdengar suara burung ataupun hewan lain. Secara mengejutkan, mereka menemukan bangkai seekor rusa dengan isi perut yang terburai dan digantung di atas pohon. Timbul beberapa persepsi mengenai bangkai rusa itu. Hutch menduga itu adalah perbuatan para pemburu untuk memancing hewan pemangsa. Sedangkan Phil berpikir bahwa beruang yang melakukan hal itu. Tapi yang jelas mereka harus segera pergi dari sana demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena darah rusa itu masih menetes, yang menandakan bahwa hewan itu baru saja dibunuh. Langit pun mulai gelap. Hutan itu dilanda hujan disertai petir. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan, Hutch mengusulkan untuk mendirikan tenda di sana. Tiba-tiba saja Luke menemukan sebuah simbol kuno yang terukir pada pohon. Tak ada yang memperdulikan hal itu. Karena tak jauh dari lokasi mereka, Hutch melihat sebuah pondok tua yang sangat cocok untuk berteduh. Walaupun menurut Luke menginap di sana bukanlah ide yang baik, namun mereka berempat tidak punya pilihan, karena tidak mungkin bisa melanjutkan perjalanan di tengah hujan deras. Setelah Hutch dan Phil mendobrak pondok itu, mereka semua pun masuk ke dalam, kecuali Luke. Dia tertahan karena tiba-tiba mendengar suara raungan hewan yang dirasanya sangat dekat dengan pondok. Namun anehnya,
Tidak ada yang melihat hewan di sekitar pondok dan teman-temannya yang lain tidak ada yang mendengar raungan itu. Di dalam pondok mereka juga menemukan beberapa hiasan yang berbentuk simbol kuno. Dan ketika Phil ke lantai atas, dia menemukan sebuah berhala dengan bentuk yang sangat aneh. Seperti sebuah patung kayu tanpa kepala yang memegang tanduk, serta bagian kakinya yang sangat kecil seperti kaki seekor unggas. Semakin lama dilihat, benda itu menjadi semakin mengerikan. Akhirnya mereka pun memutuskan beristirahat dan mengabaikan berhala itu. Demi keamanan, Luke menyarankan agar mereka kembali menempuh rute yang sesuai dengan map. Namun Hutch menjelaskan bahwa semua itu tidak perlu. Mereka tidak perlu panik karena memiliki peralatan dan persediaan makanan yang cukup. Tiba-tiba saja Luke terbangun karena melihat sebuah cahaya dari jendela. Ketika dia keluar, seketika seluruh hutan berubah menjadi minimarket. Luke pun langsung mengambil minuman favoritnya. Lalu setetes darah jatuh di atas botol minuman itu dan tiba-tiba saja rak minumannya terhempas sehingga membuat Luke terbangun. Pria itu merasa kebingungan dengan apa yang terjadi dan mengapa dia berada di luar pondok dengan luka di bagian dadanya. Lalu dia bergegas ke dalam pondok karena mendengar teriakan dari teman-temannya. Di sana dia menemukan Dom dan Hutch yang berteriak ketakutan. Bahkan karena saking ketakutannya Hutch sampai mengompol di celana. Selain itu Luke menemukan Phil dalam keadaan telanjang sedang menyembah berhala di lantai atas. Sungguh kejadian yang membingungkan sekaligus mengerikan. Sepertinya mereka semua mengalami mimpi buruk. Setelah semua bersiap untuk melanjutkan perjalanan, mereka kembali melihat hal aneh. Ternyata simbol-simbol yang semalam dilihat oleh Luke terukir di semua pohon sekitar pondok. Dan menurut Dom, simbol-simbol itu merupakan sebuah peringatan yang melarang mereka berada di hutan itu. Terjadi perdebatan di antara mereka untuk memutuskan kembali ke rute awal atau melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Dom merasa kesal dan memilih jalannya sendiri, yaitu melewati jalan setapak yang baru saja ditemukannya. Mereka semua terpaksa mengikuti Dom. Di perjalanan, Phil mencoba menganalisa apa yang terjadi dengan mereka semalam, mengapa dia bisa menyembah berhala itu, serta apa yang dilihat oleh Hutch dan Dom, sehingga membuat mereka berteriak ketakutan. Lalu mereka menemukan pondok lain di tengah hutan. Namun kali ini, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan karena tidak ingin kejadian yang sama menimpa mereka. Tak lama kemudian Dom pun menyerah. Dia harus beristirahat karena nyeri pada lututnya. Hutch menjelaskan bahwa jalan keluar mereka seharusnya sudah tidak jauh lagi. Kemungkinan besar ada di balik bukit. Oleh karena itu Luke memutuskan naik ke atas bukit untuk melihat jalan itu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika mengetahui bahwa di balik bukit itu masih ada hutan yang lebat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dari kejauhan dia melihat sebuah tangan yang menempel pada pohon, diikuti dengan sosok makhluk besar di balik pepohonan. Luke terlihat sangat ketakutan. Dalam hatinya dia bertanya-tanya, makhluk apakah gerangan yang bersembunyi di sana? Luke pun segera kembali ke teman-temannya untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Selain itu, karena dia muak dengan semua bantahan, Luke menunjukkan luka di bagian dada yang didapatnya setelah mengalami mimpi buruk. Namun bukannya mendengarkan, Dom malah menuduh Luke melukai dirinya sendiri dan menyalahkannya atas keberadaan mereka di tempat ini. Menurutnya, jika Luke berani bertindak ketika Robert dirampok, mungkin saja semua hal ini tidak akan terjadi. Akhirnya karena merasa tidak terima, Luke langsung meninju wajah Dom. Perjalanan mereka pun kembali berlanjut hingga menemukan sebuah taman bunga. Menurut Hutch, sepertinya seseorang pernah berada di sana. Lalu Luke menemukan sebuah kain yang terkubur. Di balik kain itu mereka menemukan sepatu dan dompet yang di dalamnya terdapat kartu kredit atas nama Anna Erickson yang sudah expired sejak tahun 1984. Apa yang terjadi dengan Anna hingga meninggalkan dompet dan semua perlengkapannya? Mereka pun merasa pesimis untuk bisa keluar dari hutan itu. Namun Hutch menjelaskan bahwa mereka telah terdaftar di penginapan. Jika dalam waktu 5 jam ke depan mereka belum tiba, maka pihak penginapan akan mengirimkan tim penyelamat untuk mencari mereka. Selain itu, mereka juga berada di jalur dekat pendakian, yang mana pastinya akan mudah untuk ditemukan. Akhirnya, karena langit mulai gelap, mereka pun menghentikan perjalanan dan mendirikan tenda. Malam harinya, Hutch memeriksa keadaan teman-temannya. Cedera lutut Dom bertambah parah, dan keadaan Phil juga mulai memburuk. Satu-satunya yang masih bertahan hanya dirinya dan Luke. Oleh karena itu, Hutch meminta Luke melanjutkan perjalanan untuk mencari pertolongan.
sedangkan dirinya akan menjaga Dom dan Phil. Terdengar suara-suara aneh seperti sesuatu yang besar sedang melewati pepohonan, namun Luke memilih untuk mengabaikannya karena dia akan menjalani misi yang lebih penting esok hari. Lagi-lagi Luke bermimpi tenda mereka sedang berada di minimarket dan melihat Robert dibunuh. Namun kali ini agak berbeda. Ada makhluk besar yang datang dan menyerang tenda milik Hutch. Tiba-tiba saja Luke tersadar. Dia melihat Phil sedang bersujud dan berteriak ketakutan. Kemudian Luke membangunkan Dom dan tiba-tiba saja mereka semua mendengarkan teriak Hutch. Mereka berniat mengikuti suara itu. Namun menurut Dom, jika memaksakan diri mencari Hutch, kemungkinan besar mereka akan tersesat. Keesokan paginya setelah melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan Hutch dalam keadaan tak bernyawa. Sama halnya dengan bangkai rusa, mayat Hutch digantung di atas pohon dengan perut yang terkoyak. Sebuah kematian yang tragis dan membuat mereka sangat terpukul. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menutup mayat Hutch dengan ranting dan meninggalkannya di sana. Karena Luke yakin makhluk yang melakukan hal itu akan kembali untuk memburu mereka. Tidak ada yang mengetahui makhluk apa yang menggantung mayat Hutch di dahan pohon. Namun Luke yakin bahwa hanya makhluk besar di atas bukitlah yang bisa melakukan hal itu. Lalu mereka mengambil jalan memutar setelah Luke menemukan jejak kaki dengan bentuk yang aneh. Karena kemungkinan besar, itu adalah jejak dari makhluk yang membunuh Hutch. Tidak ada yang menyadari bahwa makhluk itu mengintai dari balik pohon. Sepertinya dia sedang mempermainkan pikiran Luke dan teman-temannya agar terjebak di dalam hutan. Kondisi lutut Dom sudah semakin parah, sementara pikiran Phil masih terus dihantui oleh makhluk itu. Akhirnya, Phil mengakui bahwa ketika berada di dalam pondok tua, makhluk itu masuk ke dalam pikiran dan memaksa Phil untuk menyembahnya. Lalu ketika mereka mencapai bukit, Luke mencoba memeriksa jalur mereka, dan akhirnya dia menemukan jalan keluar dari hutan itu. Selain itu, dia juga menemukan cahaya di tengah-tengah hutan, yang kemungkinan adalah tempat tinggal. Luke langsung kembali ke teman-temannya untuk memberitahukan hal itu. Dia melihat Phil yang sedang mencari sesuatu, dan tiba-tiba saja Phil diculik oleh makhluk misterius. Teriakan Phil seketika menghilang, berganti dengan suara makhluk itu yang terdengar semakin mendekat. Luke langsung berlari ketakutan hingga tidak melihat sebuah pohon yang ada di depan matanya. Dalam mimpinya, Luke kembali lagi ke minimarket. Dia melihat Robert bangkit dari kematiannya dan mengatakan bahwa Luke tidak akan bisa melarikan diri. Tak lama kemudian, Luke pun tersadar. Dia menemukan Dom bersembunyi di balik pohon. Wajahnya terlihat ketakutan. Dia berpikir Luke telah pergi melarikan diri dan meninggalkannya. Luke meminta Dom untuk berusaha melangkahkan kakinya karena dia telah menemukan jalan keluar dari hutan. Setelah hitungan ketiga, mereka pun berlari menuju cahaya di tengah hutan. Di sana mereka terjatuh dan menemukan mayat Phil yang sudah digantung di dahan pohon. Mereka tidak ada waktu untuk menangisi mayat Phil karena makhluk itu kini sedang mengejar mereka. Pelarian pun berlanjut hingga tiba di sebuah pondok yang berisi orang-orang pedalaman, dan akhirnya seseorang di sana menendang Luke hingga pingsan. Keesokan paginya, Luke tersadar karena dibangunkan oleh Dom. Mereka terkurung di dalam sebuah ruangan dalam keadaan terikat. Lalu mereka dihampiri oleh orang-orang yang menghuni pondok itu. Seorang wanita tua memberikan air minum kepada Luke dan melihat luka pada dadanya. Ternyata wanita tersebut juga memiliki luka yang sama berbentuk simbol kuno. Lalu mereka membawa Dom ke ruangan atas dan menghajarnya. Menurut penjelasan seorang wanita, Dom akan dipersiapkan untuk persembahan. Menjelang sore, Dom diseret keluar oleh anggota sekte dan diikatkan di sebuah tiang. Lalu ketika langit gelap, terdengar suara raungan makhluk misterius dari dalam hutan dan membuat seluruh anggota sekte tunduk dan bersujud. Secara mengejutkan, istrinya Dom yang bernama Gail muncul untuk menenangkan Dom. Namun pada kenyataannya, semua itu hanya ilusi yang diciptakan makhluk itu. Dia mencabut Dom dari tiang dan membawanya ke dalam hutan. Hingga akhirnya Dom tewas setelah tubuhnya ditancapkan ke pohon. Sementara itu, Luke yang berhasil melepaskan ikatannya hanya bisa terduduk lemas karena mengetahui bahwa dia telah gagal menyelamatkan Dom. Ini kedua kalinya Luke tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan sahabatnya. Seorang wanita menghampiri Luke dan menjelaskan bahwa ritual Luke akan segera dilakukan malam ini untuk
untuk bergabung dengan sekte dan menyembah dewa. Wanita itu juga menjelaskan bahwa makhluk yang membunuh temannya itu adalah dewa kuno, yang merupakan salah satu dari Jotun dan anak haram dewa Loki. Namun wanita itu tidak menyebutkan namanya, karena hal itu merupakan sebuah larangan. Dengan menyembah dewa itu, para anggota sekte bisa hidup abadi dan terhindar dari segala macam rasa sakit dan penderitaan. Luke harus berlutut di hadapannya, karena jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti Dom. Beberapa waktu kemudian setelah ditinggalkan oleh wanita itu, Luke memberanikan diri untuk keluar dari ruangan. Namun dia tertahan oleh seorang wanita tua pemimpin sekte, sehingga membuatnya harus bersembunyi di lantai atas. Kemudian, Luke mendengar suara orang-orang yang sedang membaca mantra di sebuah ruangan. Dan ketika memasuki ruangan itu, Luke menemukan jasad-jasad manusia yang seperti sudah diawetkan. Sangat mengejutkan, ternyata jasad itu masih hidup, dan beberapa di antaranya berteriak seolah-olah memberitahukan keberadaan Luke ke anggota sekte yang lain. Sehingga Luke pun memutuskan untuk membakar mereka. Akhirnya seluruh atap pondok itu terbakar, dan teriakan para jasad pun membuat makhluk dewa datang. Dia mengamuk karena mengetahui pondok persembahannya telah dibakar. Mendengar raungan itu, Luke langsung mengambil sebuah senapan yang terdapat di ruangan senjata. Dia berhasil membunuh salah satu pria anggota sekte dan mencoba melumpuhkan satu pria lagi yang terlihat sedang ketakutan. Ternyata pria itu sedang menyaksikan sebuah hukuman dari dewa. Wanita yang sebelumnya berbicara dengan Luke dihukum dengan cara kedua bola matanya dicabut. Lalu makhluk dewa itu menatap ke arah Luke sehingga membuat Luke melarikan diri. Akhirnya di sini diperlihatkan bagaimana wujud makhluk dewa yang sangat mengerikan. Makhluk itu menggunakan kemampuan ilusinya untuk memperlambat Luke dan menyerang hingga membuat Luke tersungkur. Kemudian Luke dibanting dan dipaksa untuk bersujud menyembah sang dewa. Luke pun terpaksa mengikutinya karena sudah terlalu lelah dan tidak memiliki tenaga untuk melawan. Tiba-tiba saja muncul bayangan Robert yang membuatnya terkenang dengan penyesalan sebagai seorang pengecut. Oleh karena itu, kali ini dia harus bangkit dan melawan, karena dia telah berjanji kepada Dom untuk tetap hidup dan keluar dari hutan terkutuk itu. Akhirnya Luke pun bangkit, dia meraih sebuah kapak dan langsung menyerang makhluk dewa itu. Kemudian Luke melarikan diri hingga di perbatasan hutan. Dia menatap makhluk itu dan membalas raungannya. Luke meneriaki keberhasilannya, meneriaki kemenangannya, dan meneriaki keselamatannya. Film pun ditutup dengan menampilkan terbitnya matahari, serta Luke yang berhasil pergi meninggalkan hutan itu. Mampukah Luke bertahan hidup hingga tiba di pondok penginapan? Ataukah makhluk dewa itu akan menggunakan kemampuan ilusinya untuk membawa Luke kembali ke hutan? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita The Ritual? Apakah menarik? Saya pikir The Ritual merupakan film yang luar biasa. Story-nya bisa dibilang fresh, karena sangat jarang film horor yang menceritakan kengerian iblis atau monster yang berada di dalam hutan. Didukung akting yang penuh emosional dari para pemain filmnya, serta desain monsternya yang sangat aneh dan mengerikan, yang membuat kita tidak mudah untuk melupakan wujudnya. Namun pastinya membutuhkan sedikit penjelasan untuk para penonton. Oleh karena itu, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Seperti yang telah saya jelaskan barusan, salah satu hal yang paling menarik di film ini adalah monsternya, yang didesain sangat aneh dan hanya ditampilkan secara singkat di sepanjang film. Memiliki tubuh seperti kuda, atau mungkin lebih tepatnya jerapah dengan sirip-sirip di bagian punggungnya. Pada wajah monster itu terdapat tubuh yang kurang lebih seperti tubuh manusia dan memiliki sepasang tangan kecil. Terdapat mata dengan warna kuning cerah pada lubang yang sepertinya itu adalah wajah aslinya. Menurut penjelasan seorang wanita kepada Luke, makhluk itu adalah dewa, salah satu dari Jotun, dan juga anak haram dewa Loki. Buat yang pernah main God of War 4 pasti tahu apa itu Jotun. Ya, Jotun adalah raksasa yang bertikai dengan para dewa-dewi Nordik. Wanita sekte itu tidak diperbolehkan menyebut nama makhluk itu sebagai bentuk penghormatan akan apa yang mereka sembah. Namun setelah melakukan penelusuran, akhirnya saya menemukannya. Nama makhluk itu adalah Modder. Kemungkinan besar telah berada di hutan itu sejak dahulu kala, mengintai para penjelajah yang memasuki hutan yang merupakan wilayah kekuasaannya. Modder akan memilih beberapa di antara mereka yang memiliki gangguan mental ataupun memiliki kenangan pahit di masa lalu untuk dibebaskan dari penderitaan tersebut dan diberikan kehidupan abadi.
Namun sebagai gantinya orang itu harus menyembahnya sebagai dewa. Orang-orang yang dipilih oleh Mother akan diberikan tanda luka yang membentuk simbol-simbol kuno. Sedangkan yang tidak dipilih akan dibunuh atau akan dijadikan tumbal oleh para penyembahnya. Hal ini juga berlaku terhadap hewan. Menurut saya, rusa yang ditemukan oleh Luke sedang tersesat dan masuk ke hutan. Karena hewan tidak mungkin dijadikan penyembah, maka Mother menjadikannya sebagai tumbal. Berikut beberapa kekuatan Mother yang saya temukan di dalam film. Pertama yaitu kecepatan dan kekuatan. Kedua yaitu kemampuan telepati. Hal ini berdasarkan cara berkomunikasi dengan wanita sekte dan juga Luke dalam bahasa kuno. Yang ketiga adalah merasakan penderitaan. Kemampuan ini digunakan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penyembahnya. Dan yang keempat adalah kemampuan ilusi. Makhluk ini mampu menghadirkan mimpi-mimpi buruk bagi Luke dan teman-temannya, serta bisa memanipulasi pikiran Dom agar melihat Mother dengan wujud Guile. Namun sepertinya Mother tidak bisa memanipulasi arah kompas. Seandainya saja Dom tidak emosi ketika mereka keluar dari pondok tua, kemungkinan besar mereka akan berhasil keluar dari hutan. Luke telah dipilih oleh Mother untuk menyembahnya karena seperti yang kita ketahui, Luke telah mengalami penderitaan akan rasa bersalah terhadap Robert. Hal ini menjadikannya sebagai penyembah yang sempurna bagi Mother. Mother telah merasakan semua itu ketika Luke memasuki pondok. Oleh karena itu, hanya Luke yang dapat mendengar raungan Mother saat mereka memasuki pondok tua. Hal ini sekaligus menjadi alasan mengapa Mother tidak membunuh Luke, sekalipun telah membakar tempat pemujaan dan menembaknya. Di akhir film kita lihat Luke berteriak kepada Mother setelah berhasil membakar tempat pemujaan dan menyerang makhluk itu dengan kapak. Jeritan itu menunjukkan bahwa dia telah berhasil mengalahkan rasa takutnya akan kematian dan rasa bersalah terhadap sahabatnya, sekaligus meluapkan semua emosi yang dia pendam selama 6 bulan terakhir sejak kematian Robert. Meskipun dapat hidup abadi, namun para penyembah Mother akan mati jika dibunuh. Dan keabadian yang diberikan Mother tidak mampu menolak penuaan. Hal ini berdasarkan jasad-jasad atau mumi yang dibakar oleh Luke. Para penyembah Mother akan terus hidup di dalam jasad yang membusuk dan terus berdoa kepada Mother. Karena kemungkinan doa-doa mereka merupakan sumber kekuatan bagi Mother. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Mother marah ketika pondok tempat penyembahan itu dibakar oleh Luke dan menghukum wanita sekte karena tidak becus dalam menjaga Luke. Pada pertengahan film kita menyaksikan bahwa Luke dan teman-temannya menemukan sebuah kartu kredit atas nama Anna Erickson. Lantas apakah yang terjadi dengan Anna? Menurut saya Anna tidak dibunuh, melainkan menjadi pengikut sekte. Dan kemungkinan Anna adalah wanita tua yang memimpin sekte tersebut yang memberikan minuman kepada Luke. Jika teman-teman punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.